Perkenalkan, nama saya Daniel Iman Jumanta dengan NIM 2006739 dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 3B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan masyarakat multikultural di Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah terkenal dengan keberagamannya. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ditempati oleh masyarakat dengan suku, bahasa, budaya, dan agama yang beragam. Keberagaman ini disatukan dalam negara Indonesia dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Masyarakat Indonesia yang multikultur atau terdiri atas banyak budaya merupakan kekuatan bila ditangani dengan tepat dan merupakan kelemahan, dan bisa saja membawa dampak negatif bila tidak ditangani dengan tepat. Kekuatan dari masyarakat multikultur di Indonesia adalah keberagaman yang ada bila dibarengi dan pembiasaan untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang budayanya berbeda, menyebabkan masyarakat Indonesia bisa lebih nyaman dan biasa dalam bersosialisasi dan berkolaborasi dengan orang lain yang budayanya berbeda. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang yang berbeda suku dan budaya sangatlah dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa sekarang ini, kontak dengan masyarakat luar dengan budaya yang berbeda sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Kontak dengan mereka yang budayanya berbeda juga merupakan kebutuhan agar kita bisa saling belajar, menambah ilmu, dan berkolaborasi dalam berbagai bidang untuk perkembangan berbagai bidang di dalam negeri. Kemudian kekuatan yang kedua adalah keberagaman suku yang menghasilkan keberagaman budaya menjadi salah satu daya tarik wisata, baik itu untuk masyarakat dalam negeri maupun untuk masyarakat luar negeri. Sekarang ini, sudah banyak tempat wisata budaya seperti Bali, Baduy, Toraja, dan tempat-tempat wisata lain yang sering dikunjungi masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Hal ini tentunya membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tempat wisata lewat berjualan aksesoris budaya, rumah makan, dan tempat penginapan. Kekuatan yang ketiga adalah dengan beragamnya suku dan budaya yang ada, menyebabkan beragam juga nilai-nilai yang terkandung dalam tiap suku. Nilai yang ada bisa menjadi pelajaran berharga bagi suku yang lain. Selain lewat nilai-nilai yang beragam antar suku, tarian-tarian daerah, alat musik, cerita rakyat, dan kesenian yang lain juga mengandung pelajaran-pelajaran berharga, nilai-nilai, dan wawasan yang penting. Misalnya nilai tentang menghormati orang tua, nilai tentang menjaga dan melestarikan kelestarian alam, dan nilai tentang kepasrahan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, keberagaman budaya yang ada di Indonesia harus selalu dilestarikan dan diperkenalkan bukan hanya kepada suku yang mempunyai budayanya, tapi juga kepada semua masyarakat Indonesia. Proses perkenalan budaya itu bisa dilakukan lewat proses pembelajaran kepada siswa-siswa dari sekolah dasar sampai SMA. Bisa dilakukan lewat pendeskripsian nilai-nilai dan wawasan yang ada, ataupun lewat pertunjukan kesenian yang ditampilkan oleh siswa-siswa sendiri. Penilaian yang dilakukan selain menilai wawasan mereka dalam pengetahuan tentang budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, juga kompetensi mereka di dalam penghargaan dan pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Indonesia. Karena kompetensi siswa-siswa dinilai, maka dalam proses pembelajaran, siswa juga dikembangkan kompetensi multikulturnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyelenggarakan pembelajaran kelompok, dan dalam kelompok itu terdiri atas siswa yang berbeda suku, agama, dan rasnya. Bila nilai-nilai dan wawasan-wawasan yang ada bisa kita perkenalkan dengan baik, dan kompetensi multikulturalnya bisa dilatih dengan maksimal, maka siswa-siswa di Indonesia bisa hidup dengan nilai-nilai yang kita perkenalkan. Meskipun memiliki kekuatan, masyarakat multikultur Indonesia juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah di masyarakat multikultural Indonesia rentan untuk terjadi konflik. Rasa solidaritas dalam suatu suku bisa menyebabkan konflik, yang awalnya konflik individu kemudian merembet menjadi konflik yang melibatkan lebih banyak orang antar suku yang berbeda. Konflik ini bisa menyebabkan korban jiwa dan kerugian material. Rasa solidaritas yang ada tidak digunakan dalam hal yang positif, melainkan dalam hal negatif. Selain konflik yang berdasarkan suku, bisa terjadi juga konflik antar agama.
Masyarakat Indonesia juga terdiri atas agama yang berbeda. Konflik antar agama juga bisa menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Hal ini disebabkan karena ada kesalahan dalam pemaknaan suatu ajaran agama yang mengarah kepada perbuatan untuk menyingkirkan agama lain. Kelemahan yang lain adalah masyarakat multikultur Indonesia terkadang masih ada yang mudah untuk diadu domba oleh kepentingan politik dengan isu suku, agama, dan ras. Ini terjadi karena kurangnya rasa kebersamaan antar suku, karena rasa kesukuan yang kuat, dan jarangnya untuk berinteraksi dengan suku lain. Karena bila ada rasa kebersamaan antar suku yang berbeda, mereka tidak akan mudah untuk diadu domba. Selanjutnya, kelemahan yang ada adalah terkadang masih ada masyarakat yang berprasangka buruk dan berbuat negatif kepada suku yang merupakan minoritas. Contohnya adalah rasisme pada salah satu suku yang ada di Indonesia dan mengejek orang lain yang berbeda suku maupun agama. Ini tentunya bukanlah sebuah hal yang harus dicontoh, karena hal ini dapat berpotensi menjadi sebuah konflik besar dan bukan sebuah hal yang harus dicontoh karena tidak mencerminkan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.